warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan sehingga sampai saat ini kita dapat melaksanakan kewajiban dan segala aktivitas kita sebagai hambanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan dan zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, yaitu dengan dinul Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada anak-anakku semuanya, siswa SMK Negeri 2 Boyolangu yang sampai saat ini masih istiqomah untuk melaksanakan segala aktivitas dan ibadah kalian dari rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan yang sudah memang rutin dilaksanakan di sekolah kita setiap tahunnya untuk menyambut dan memeriahkan bulan Ramadan ini, yaitu dengan melaksanakan pondok Ramadan. Untuk melaksanakan pondok Ramadan kali ini memang agak sedikit berbeda dengan yang kita laksanakan pada tahun-tahun yang sebelumnya, karena seperti kita ketahui masa ini adalah masih dalam masa pandemi atau masa COVID-19 ya, yang mengharuskan kita untuk lebih banyak beraktivitas di rumah, lebih banyak melakukan segala kegiatan kita dari rumah. Namun seperti itu, saya harap hal ini tidak mengurangi kekhusyuan kita, hal ini tidak mengurangi semangat kita semua untuk tetap melaksanakannya dengan baik. Jadi anak-anakku semuanya, saya harap kalian masih tetap bisa melaksanakan segala aktivitas kalian sebagai siswa di rumah dengan tetap melaksanakannya dengan baik dan semangat. Di sini ya, Buria ingin memberikan beberapa materi atau sharing kita ya, berkaitan dengan amalan di bulan Ramadan. Dalam amalan bulan Ramadan ini kita akan membahas tentang beberapa poin atau beberapa hal ya, yang kita harapkan nanti bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah motivasi kita untuk melaksanakan puasa Ramadan ini dengan lebih baik lagi. Karena apa? Karena amalan yang ada di bulan Ramadan ini bukan hanya berkutat hanya sekedar puasa saja ya untuk menjalankannya, tetapi ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dalam kali ini nanti ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang pengertian puasa Ramadan. Yang kedua adalah dasar dan kandungan dari puasa Ramadan. Yang ketiga adalah syarat dari puasa Ramadan. Yang keempat adalah rukun puasa. Yang kelima adalah amalan dari puasa. Yang keenam adalah sunnah puasa Ramadan. Yang ketujuh adalah kemakruhan yang dilakukan pada saat kita berpuasa Ramadan. Yang kedelapan adalah hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Yang kesembilan adalah hal-hal yang membolehkan seseorang tidak berpuasa Ramadan, tentu saja dengan syarat dan ketentuannya nanti. Dan yang ke-10 adalah manfaat puasa Ramadan bagi tubuh dan jiwa kita, atau bagi jasmani dan rohani kita. Baik, kita mulai dari pembahasan kita tentang pengertian puasa. Puasa secara bahasa atau secara etimologi bisa diartikan sebagai al-imsak atau menahan. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi yang berarti menahan dari lapar, dari dahaga, dan hal-hal yang lain yang bisa membatalkan dari puasa tersebut. Mulai dari
terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari atau sampai waktu maghrib tiba. Jadi di sini ya sudah jelas bahwa yang membatalkan puasa bukan hanya ya, kita makan atau minum, ya, tetapi juga ada hal-hal yang lain yang bisa membatalkan puasa atau mengurangi pahala dari puasa kita. Sedangkan waktunya ya puasa ini disyariatkan atau ya, pada waktu setelah terbit matahari atau waktu imsak ya, sampai nanti terbenamnya matahari atau sampai waktu maghrib. Dasar dari puasa Ramadan ini kita bisa melihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ya, yang bunyinya adalah sebagai berikut ya. Saya harap nanti kalian juga bisa melihat ayatnya ya, di Al-Quran atau di sumber-sumber lain ya, sehingga kalian bisa mengetahui secara jelas dasar dari Al-Quran tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana umat-umat sebelum kamu berpuasa. Niscaya kamu akan lebih bertakwa. Itu dari Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini kita bisa mengambil kandungan bahwa puasa ini disyariatkan bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW, tetapi juga kepada umat-umat sebelum Nabi. Hanya tata cara dan penyebutannya yang berbeda. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW memang sudah disyariatkan untuk melaksanakan puasa yang disebut dengan puasa Ramadan, yang hukumnya adalah wajib, yang waktunya kurang lebih selama 1 bulan. Puasa di sini juga berarti sebagai pembeda antara diri kita dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena apa? Karena manusia ini diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna, sebagai makhluk yang paling mulia dari makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Karena itu yang diwajibkan berpuasa hanyalah makhluk Allah yang bernama manusia. Makhluk Allah yang lain tidak diwajibkan berpuasa ya. Misalnya malaikat ataupun ya hewan ya, tidak ada yang diwajibkan untuk berpuasa. Karena hewan kita tahu ya, hewan tidak mempunyai akal ya, sehingga hidupnya hanya berkutat kepada nafsunya atau kepada keinginan secara lahiriahnya saja. Untuk malaikat ya kita tahu Allah memberikan kesempurnaan akal kepada malaikat, tetapi Allah tidak memberikan nafsu. Sehingga sudah jelas perbedaannya antara manusia dan malaikat. Apabila seseorang manusia ya yang diberikan oleh Allah ya, akal fikiran, tetapi Allah juga memberikan nafsu. Kalau kita bisa mengalahkan nafsu kita dan bisa menggunakan akal fikiran kita dengan baik, maka posisi kita, kapasitas kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Sebaliknya, apabila kita sebagai manusia tidak bisa menggunakan akal pikiran kita dan hati nurani kita dengan baik, tetapi hanya menuruti hawa nafsu kita terus-menerus, maka posisi kita tidaklah lebih mulia daripada makhluk Allah, yaitu binatang. Jadi ini antara lain dari kandungan Quran surat ini ya, untuk menunjukkan seseorang manusia ini adalah manusia yang paling mulia, yang bertakwa di depan atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satunya kita melaksanakan kewajiban kita yaitu dengan puasa Ramadan. Untuk berikutnya ya, poin yang ketiga kita adalah tentang syarat wajib. Di dalam puasa memang kita tidak boleh melaksanakannya dengan asal-asalan, tetapi Allah sudah menjelaskan, Allah sudah mensyariatkan ada beberapa aturan dan syarat-syarat yang harus kita penuhi. Nah,
Di antaranya syarat wajib itu adalah seorang yang beragama Islam. Jadi orang yang di luar Islam tidak diwajibkan untuk mengikuti puasa Ramadan. Yang kedua adalah balik. Balik di sini artinya dia sudah dewasa, dia sudah bisa berpikir atau orang yang mumayyiz. Karena apa? Orang yang di luar kesadaran atau tidak mempunyai kedewasaan, ya, anaknya masih anak-anak juga tidak wajibkan untuk berpuasa. Yang berikutnya adalah berakal. Kalau misalnya orang yang di jalan-jalan yang kalian lihat itu, yang mungkin bajunya tidak sempurna, compang-camping dan lain sebagainya, atau mungkin ya orang yang sedang di luar akal karena mengkonsumsi minum-minuman keras dan lain sebagainya, narkoba dan lain sebagainya, maka dia juga tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi ada konsekuensi lainnya akan diberikan kepada orang-orang tersebut. Yang berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani. Di sini ini menjadi juga syarat wajib karena agama itu tidak memberatkan. Apabila rohani kita atau jasmani kita memang dalam keadaan sakit atau tidak kuat, maka kita tidak diwajibkan atau kita diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tentu saja ya, tapi dengan konsekuensi yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Demikian juga ya yang merasa tidak sehat rohaninya. Seperti yang tadi kita contohkan, ya, orang-orang yang mungkin ya oleh Allah diberikan ketidaksempurnaan akal, ya, maka mereka juga tidak diwajibkan untuk mengikuti puasa Ramadan. Itu tadi dari syarat. Yang berikutnya adalah bukan musafir. Musafir di sini diartikan sebagai orang-orang yang sedang bepergian, yang menempuh jarak lebih dari 40 km. Kira-kira kalau dari sini jaraknya dari sini ke Malang. Tapi kalau misalnya seseorang itu memang masih kuat berpuasa, maka dia boleh berpuasa. Tapi kalaupun ya keadaannya lemah, memang dalam masa bepergian, dia tidak diwajibkan atau diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan. Nanti kita bahas. Yang berikutnya suci dari haid dan nifas. Ya, ini biasanya atau dialami oleh para kaum hawa atau para perempuan yang memang 1 bulan sekali mengalami haid. Ya, maka tidak boleh ya, dia juga tidak boleh ikut berpuasa. Tapi nanti dia memang harus menggantinya di lain hari. Demikian juga dengan orang yang nifas. Nifas itu adalah orang yang setelah melahirkan ya mengeluarkan darah nifasnya biasanya sampai 40 sampai 60 hari maksimalnya. Selain itu yang terakhir adalah dia mampu dan kuat berpuasa. Karena di sini kita juga melihat para manula atau orang yang sudah lanjut usia atau mungkin orang yang mempunyai sakit yang menahun ya, yang tidak kunjung sembuh ya, maka dia juga tidak diwajibkan atau boleh tidak berpuasa. Tetapi juga dengan syarat dan ketentuan tertentu nanti. Nah, itu tadi dari syarat wajib berpuasa. Kemudian berikutnya adalah tentang rukun puasa yang keempat. Rukun puasa ini adalah hal-hal yang dilakukan sebelum seseorang melakukan puasanya. Di sini ada beberapa rukun. Yang pertama adalah dengan niat. Jadi apalagi untuk puasa Ramadan, memang niat itu harus di awal. Tidak seperti puasa-puasa sunnah yang lain. Kalau seseorang lupa atau tidak berniat di awal, maka puasa Ramadannya tidak sah. Karena memang ketentuan atau syarat dan rukunnya ya memang harus niatnya di awal. Maka itu ada beberapa mazhab yang memperbolehkan seseorang itu berniat ya di awal puasa Ramadan itu dengan satu niat selama puasa 1 bulan penuh. Ya, ini diperbolehkan. Karena apa? Kalau misalnya seseorang itu terlupa niatnya 1 kali dalam 1 bulan, ya maka dia sudah berniat yang pertama tadi, ya maka puasanya sudah sah. Tidak membatalkan atau tidak membuat tidak sah puasanya. Yang berikutnya ya dari rukun ini adalah tentu saja dia menahan diri dari segala hal yang membatalkan dari puasanya. Baik itu yang tadi makan atau minum ya dan lain-lainnya. Karena ada beberapa hal yang memang membatalkan puasa ini khusus ya tentunya untuk orang yang sudah menikah ya,
ini ada ketentuan-ketentuan atau hal lain yang bisa membatalkan puasa. Nanti kita bahas. Yang berikutnya adalah ya, setelah rukun puasa ini kita akan membahas tentang amalan-amalan di bulan Ramadan. Seperti saya singgung di depan tadi, amalan bulan Ramadan ini bukan hanya berkutat dengan puasa saja, tetapi yang utama yang harus kita lakukan, yang wajib memang adalah puasa Ramadan. Amalan yang pertama di sini puasa, ya, karena puasa di sini disebutkan kalau kita melaksanakan puasa dengan benar, kita melaksanakan puasa dengan syarat dan rukunnya dengan benar, dengan syariat yang sudah diberikan oleh Allah, maka ya, puasa kita ini bisa menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Nah, jadi memang puasa ini luar biasa sekali manfaatnya, selain untuk diri kita, jasmani kita, untuk rohani kita, ya. Maka ada imbasnya juga dengan apa yang sudah kita lakukan sebelum atau setelahnya nanti. Yang berikutnya, yang kedua adalah sholat malam. Tentu saja di sini sholat malam ada beberapa sholat sunnah yang bisa kita lakukan ya, setelah kita berpuasa, yaitu yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih kita mungkin bisa memilih, ya, bukannya kita memilih yang paling mudah atau yang paling menguntungkan bagi kita, tetapi tentu saja dengan menyesuaikan kondisi diri kita. Dari beberapa madzhab memang ada yang menyatakan bahwa Rasulullah dulu melaksanakan sholat tarawih itu sebanyak 8 rakaat 4 kali salam. Tetapi dari beberapa madzhab lagi, setelah Rasulullah melaksanakan sholat 8 rakaat itu, maka beliau meneruskannya sendiri, ya, yaitu menggenapinya dengan 20 rakaat. Jadi kalau misalnya kita ya, ingin melakukan sholat tarawih, ya, silakan ya, memilih dari dua jumlah tersebut, bisa 8 rakaat ataupun ya kalau misalnya kita memang dalam masa yang longgar, kita memang dalam masa yang fit, ya, kita bisa melaksanakannya dengan lebih banyak, lebih baik, yaitu 20 rakaat. Yang tidak baik apa? Yang tidak baik tentu saja yang tidak melaksanakan sholat tarawih itu. Ya, jadi di sini tidak perlu ada perdebatan. Kita memilih yang 4 atau yang 4 salam atau 10 salam, ya semuanya baik. Semuanya ada dasarnya sendiri. Yang tidak baik adalah yang tidak melaksanakan. Kemudian ditambah dengan 2-3 rakaat sholat witir, 2 salaman. Biasanya dilakukan 2 salaman. Untuk khusus sholat witir ini memang ada yang berpendapat bahwa sholat witir itu dilakukan di akhir-akhir kita melakukan sholat sunnah. Jadi kalau misalnya nanti malam kita masih ingin bangun untuk melaksanakan sholat hajat, sholat tasbih, sholat tahajud dan lain sebagainya, itu diakhiri dengan sholat witir, karena witir ini artinya adalah sebagai penutup. Tapi ya di sini ada beberapa pendapat juga yang membolehkan. Jadi sholat witir itu memang sholat penutup. Kita boleh melaksanakan sholat witir itu setelah sholat tarawih, ya, nanti malam, ya, sepertiga malam yang terakhir kita bangun lagi, ya, kita melaksanakan sholat sunnah-sunnah yang lain. Tapi setelahnya tidak perlu ditutup dengan sholat witir, karena kita sudah melaksanakan sholat witir tadi setelah sholat tarawih, ya, tidak masalah. Itu. Kemudian yang berikutnya, ya, yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Seperti kita tahu, sedekah yang terbaik ya pada saat kita melaksanakan amalan di bulan Ramadan ini adalah sedekah untuk memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka. Jadi kalau misalnya kita melihat di suatu musala atau masjid, banyak sekali orang yang memberikan iftar atau makanan untuk berbuka, walaupun hanya dengan 3 biji kurma, ya, maka ada keafdolan di situ, ada keutamaan di situ. Kalau misalnya yang kalian lakukan tidak perlu misalnya kalian ya, menginginkan untuk memberikan banyak sekali atau misalnya ingin memberikan makanan berbuka, ya cukup dimulai dari yang kecil, ya misalnya ada tetangga atau mungkin ada saudara yang kekurangan, kita memberikan 1 bungkus atau 2 bungkus, itu sudah menjadi catatan amalan kita.
Jadi tidak perlu ya, atau tidak harus kita memberikan iftar itu atau makanan berbuka itu dengan jumlah yang banyak sekali ya, dengan harga yang mahal. Tetapi cukup dilakukan dengan dasar keikhlasan ya, dan dimulai dengan hal yang kecil. Ya. Nah, yang berikutnya yang keempat adalah dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Sebisa mungkin pada saat bulan Ramadan ini, setelah kita selesai menunaikan sholat wajib ya, walaupun 1 ayat ya, ataupun walaupun hanya 2 ayat atau 3 ayat, kita menyempatkan diri untuk membacanya nak. Ya, karena apa? Ya, luar biasa ini imbasnya pada hidup kita nanti. Ya, kalau kita sudah bisa istiqomah, ya, kita sudah bisa melaksanakan hal itu dengan ya, berturut-turut. Jadi setiap selesai kita melaksanakan sholat wajib, kita ya, membuka Al-Quran kita. Kalau bisa Al-Qurannya diletakkan di dekat tempat sholatnya, sehingga nanti tidak bingung untuk mencari kemana-mana, sehingga kita bisa menyempatkan diri untuk membacanya 1 ataupun 2 ayat ya, Alhamdulillah nanti kalau 1 halaman ya, tapi dimulai dari yang kecil dulu, tidak masalah. Yang berikutnya adalah dengan ibadah umroh. Jadi di sini disebutkan salah satu amalan yang mulia di bulan Ramadan itu memang ibadah umroh. Tetapi ya kalau zaman sekarang kita tahu ya, ibadah umroh itu dengan adanya COVID-19 masih agak sulit dilaksanakan ya. Karena apa? Ibadah umroh yang dilakukan pada saat bulan Ramadan ini pahalanya sama dengan kalau kita melaksanakannya di bulan haji. Jadi luar biasa memang keutamaan atau keafdolannya. Yang berikutnya adalah dengan melaksanakan iktikaf masjid. Iktikaf masjid itu bukan berarti ya kita harus semalaman berada di masjid, kemudian sampai tidur di masjid ya. Nah, jadi bukan hitungan lamanya atau bukan hitungan apa istilahnya, yang dinilai adalah apa yang kita lakukan. Nah, jadi iktikaf ini ya, pengertiannya adalah kita berdiam diri di dalam masjid dengan mengingat Allah atau berzikir kepada Allah. Kalau misalnya kita dalam masjid tetapi kita isi dengan tidur atau dengan ngantuk-ngantuk saja, ya tentu saja itu ya, catatannya tidak masuk ya di malaikat raqib dan atid. Ya. Tapi yang dimasukkan di situ ya, adalah bagaimana kita mengingat Allah, bagaimana kita berzikir kepada Allah, atau dalam masjid itu kita mengaji ya, itu nanti akan menjadi catatan amalan kita, bukan tidurnya ya. Yang berikutnya adalah keutamaan untuk meraih Lailatul Qadar. Bagaimana Bu untuk meraihnya? Kan kita tidak tahu Lailatul Qadar itu turunnya waktu kapan. Nah, itulah rahasia Allah yang luar biasa yang Allah berikan kepada umatnya. Kita memang tidak diberi tahu ya, kapan Lailatul Qadar itu akan turun. Nah, apa fungsinya? Supaya kita tetap berlomba, supaya kita tidak hanya mengedepankan 1 hari itu saja untuk mencari Lailatul Qadar, tetap kita selalu berlomba setiap harinya supaya kita bisa meraih Lailatul Qadar. Kalau misalnya kita sudah diberitahu ya, malam-malam sebelumnya tidur terus ya, pada waktu hari itu saja kita nanti ya, misalnya rajin mengaji atau berzikir kepada Allah. Fungsinya, hikmahnya kenapa Lailatul Qadar itu tidak diberitahukan, supaya kita tetap berlomba-lomba untuk meraih keutamaan dari bulan Ramadan ini anak-anakku. Jadi kalau kita bisa meraih keutamaan atau kemuliaan di malam Lailatul Qadar itu ya, insya Allah ya, dalam kehidupan kita ya, kita akan semakin mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan. Karena apa? Diri kita terdidik. Kita sudah terdidik, setiap malam kita bangun, kita melaksanakan qiyamul lail, kita melaksanakan zikir kepada Allah ya. Yang itu nanti efeknya atau manfaatnya adalah pada hati dan jiwa kita yang akan menjadi lebih tenang. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menyegerakan berbuka puasa. Jadi kalau misalnya sudah ada adzan maghrib ya, segera mengambil air minum ya, mengambil takjil ya. Yang di sini ya, kalau misalnya berbuka jangan langsung untuk mengambil makanan berat kalau bisa ya, tapi dengan cara mengambil minuman hangat dulu, meneguknya sebanyak 3 teguk, kemudian dengan makan 3 butir kurma.
Setelah itu kita melaksanakan sholat maghrib dulu, baru setelahnya nanti kita makan makanan berat kita. Jadi puasanya tidak semata-mata untuk balas dendam, gitu ya nak ya. Yang berikutnya adalah dengan banyak berzikir, berdoa dan beristighfar. Karena kita tahu bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Nah, jadi kalau kita bisa melaksanakan atau bisa melalui bulan Ramadan ini dengan baik ya, dengan sesuai dengan syariat dan ketentuan yang digariskan oleh Allah ya, insya Allah di malam-malam berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya kita sudah terlatih untuk melaksanakan ya, amalan-amalan ini. Nah, jadi sudah tidak terpaksa lagi. Yang ke-10 ya, amalan di bulan Ramadan ya, setelah semua yang kita lakukan di bulan Ramadan tersebut, amalan-amalan zikir, amalan-amalan membaca, amalan-amalan qiyamul lail, maka kita menyempurnakan dengan membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini memang diwajibkan kepada semua manusia ya, mulai seorang anak itu sudah lahir di bulan Ramadan sampai ya seseorang yang meninggal pada saat dia ya di akhir bulan Ramadan. Jadi semua umur ya, semua keadaan asalkan dia sudah mengetahui datangnya bulan Ramadan atau ya mengikuti datangnya bulan Ramadan, maka dia diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Ya. Kemudian kalau misalnya bagaimana untuk membayar zakat fitrah ini apabila seorang anak masih kecil, tentu saja dia belum punya penghasilan ya. Maka di sini orang tuanya lah yang berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah anak tersebut ya, karena masih dalam masa belum akil ya atau belum bisa mempunyai penghasilan sendiri ya, maka di sini dibayarkan oleh orang tuanya. Demikian juga untuk para manula atau para orang tua yang mungkin sudah tidak kuat untuk bekerja, maka di sini ahli warisnya ya yang berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrahnya. Berapa besarnya? Kalau di Indonesia ya dihukumi ya antara 2,7 sampai 3 kg beras. Tapi yang lebih afdol ya tentu saja dari ketentuan ini kita mengambil kalau bisa yang lebih banyak ya, supaya nanti kalau ketentuan ini memang ya 27 itu kurang ya kita bisa menyempurnakan dengan yang lebih baik. Nah, dan kalau bisa memang bahan pokok yang kita pakai atau yang kita bayarkan untuk zakat fitrah ini yang terbaik yang kita punya ya, atau setidaknya sama dengan apa yang kita makan sehari-hari. Jadi jangan sampai untuk membayarkan zakat fitrah ini ya, kita membeli atau menggunakan makanan pokok yang di Indonesia misalnya beras ya, yang di bawah standar yang biasanya kita konsumsi ya, keafdolannya tidak ada itu nanti. Jadi itu dari amalan. Yang berikutnya adalah tentang sunnah puasa. Dalam bulan Ramadan banyak sekali kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan yang tentu saja itu nanti bisa menambah keafdolan ya, atau keutamaan dalam puasa Ramadan kita. Yang pertama adalah dengan bersahur. Puasa kita ya akan lebih afdol ya, akan lebih baik ya kalau kita pada waktu sahur itu ikut untuk bersahur ya, walaupun hanya dengan 1 biji kurma atau hanya dengan seteguk air saja ya, tidak masalah. Yang berikutnya adalah dengan berbuka atau bersegera pada saat waktunya tiba. Jadi waktu adzan maghrib itu kita segera ya untuk mengambil air minum ya, karena memang dalam kesunahannya kita untuk menyegerakan berbuka puasa. Yang berikutnya adalah jangan lupa dengan membaca doa berbuka puasa. Semuanya sudah hafal ya doa berbuka puasa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, setelah itu kita meneguk air kita, kalau bisa dengan air hangat. Kemudian berikutnya dengan berbuka dengan yang manis-manis. Kalau Rasul mencontohkan yaitu dengan memakan buah kurma. Kalau kita mungkin di Indonesia yang lebih familiar biasanya kita dengan berbuka kolak dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya ya, kesunahan ini juga ada dengan cara memberi makan atau memberi hidangan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Di sini
sudah kita bahas tadi, termasuk amalan ya, memang salah satu amalan yang paling afdol ya untuk memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Kemudian berikutnya dengan memperbanyak ibadah. Tentu saja dengan yang sudah kita bahas tadi, dengan mengingat Allah, berzikir, memperbanyak membaca Al-Quran, dengan qiyamul lail dan lain-lain. Kesunahan yang lainnya adalah dengan berderma atau memperbanyak sedekah. Pada masa ini ya, tentu saja kalau di Indonesia memang tradisi Idul Fitri itu luar biasa sekali, yaitu dengan cara bersilaturahmi kemana ya, atau dengan memberikan apa istilahnya uang zakat kepada anak-anak, kemudian menghidangkan makanan untuk para tamu ya, maka tentu saja pengeluaran untuk Idul Fitri ini memang agak bertambah ya. Maka itu ya, kalau bisa bukan hanya menyiapkan untuk diri kita atau keluarga kita ya, tetapi kita juga ikut membantu pada orang-orang yang mungkin tidak terlalu beruntung ya secara ekonomi, atau mungkin yang ekonomi masih kurang atau pas-pasan, supaya mereka juga bisa melaksanakan, bisa merasakan kebahagiaan Idul Fitri seperti yang kita rasakan. Itu untuk kesunahan. Kemudian yang berikutnya ya, ada kesunahan, ada kemakruhan. Nah, kalau sunnah tadi, kalau misalnya kita melaksanakannya kita mendapat pahala, kalau kita meninggalkan tidak apa-apa. Tetapi kalau makruh di sini dalam artian ya, kalau kita misalnya melaksanakannya itu tidak masalah atau tidak apa-apa ya, selama tidak berlebihan ya. Tapi kalau misalnya kita meninggalkannya, kita mendapatkan pahala. Apa saja ya kepekerjaan yang ada dalam puasa? Yang pertama adalah berbekam. Berbekam itu salah satu jenis pengobatan dengan cara Nabi, tetapi kalau bisa jangan dilakukan pada saat kita berpuasa. Karena apa? Ya, karena berbekam itu caranya adalah dengan mengambil darah kotor atau detoksifikasi dari tubuh kita ya, yang itu bisa menyebabkan ya, diri kita menjadi lemah atau mungkin ya, sedikit tidak bertenaga, dan itu juga bisa membahayakan diri kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dengan mengulum sesuatu di mulut. Maksudnya di sini bukan dengan mengulum kita minum air, tapi ya yang sudah ada di mulut ini. Misalnya sering ya menegak atau mengulum air ludah kita sendiri ya. Karena mungkin saking panasnya atau saking hausnya kita sering melakukan itu. Maka itu juga termasuk ya, suatu kemakruhan. Yang berikutnya ya, merasakan masakan dengan lidah. Ini untuk ibu-ibu, biasanya kalau misalnya memasak karena memang kurang yakin dengan masakannya, merasakan di lidah ya. Ini diperbolehkan. Nah, tetapi termasuk hal yang makruh. Karena apa? Ditakutkan nanti ya, kalau misalnya merasakannya satu centong ya, ini masuk ya ke dalam tenggorokan kita. Ya, akhirnya bisa membatalkan puasa. Yang berikutnya adalah dengan memakai wangi-wangian ya. Dalam waktu berpuasa kita memang sebaiknya tidak memakai wangi-wangian, tapi bukan berarti juga ya bau tubuh kita berarti ya boleh dong bunda enak ya, bukan seperti itu ya. Tidak memakai wangi-wangian itu adalah untuk menjaga diri kita supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, tetapi kita juga harus menjaga supaya aroma tubuh kita juga tidak sampai mengganggu orang lain ya, dengan cara ya mandi yang bersih mungkin, atau hanya menggunakan deodoran dan lain sebagainya. Itu. Kemudian yang berikutnya kemakruhan adalah bersiwak atau menggosok gigi ya, di saat kita berpuasa. Karena apa? Ditakutkan kalau misalnya kita menggosok gigi waktu kita berkumur, air kumurnya masuk ke dalam tenggorokan. Yang kemudian ya, biasanya kalau misalnya dilakukan oleh anak-anak ya, waktu berkumur itu agak lama ya, supaya nanti apalagi yang dilakukan waktu siang hari, waktu terik-teriknya ya, sehingga bisa sedikit membasahi tenggorokan ya. Nah, jadi itu juga termasuk salah satu yang dimakruhkan karena ditakutkan nanti akan masuk ke tenggorokan dan membatalkan puasa. Nah, kemudian yang berikutnya di sini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi atau orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kita bahas dulu ya, orang-orang yang
boleh atau tidak melaksanakan puasa. Yang pertama adalah orang yang sedang berada dalam perjalanan jauh. Ya, tadi yang saya bilang tadi, apabila mungkin dia akan melaksanakan bepergian, ya, kemudian badannya tidak kuat karena menempuh perjalanan yang jauh, maka dia boleh membatalkan puasa. Tapi dengan satu syarat, ya, dia harus menggantinya di hari yang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, seorang yang sudah lanjut usia. Untuk orang yang lanjut usia ini ada beberapa kemungkinan atau konsekuensi yang bisa di sini dijalankan, ya. Kalau misalnya orang tersebut sudah lanjut usia tetapi raganya masih baik atau raganya masih sehat, ya, maka pada waktu dia puasa Ramadan itu tidak bisa melaksanakannya, bisa mengganti pada hari yang lain. Tetapi kalau misalnya, ya, dia sudah lanjut usia, kemudian raganya memang sudah ringkih, ya, tidak kuat untuk berpuasa, maka ya di sini bisa diganti dengan fidyah. Fidyah itu adalah pengganti puasa apabila seseorang tidak bisa berpuasa dengan syarat-syarat yang mutlak itu tadi. Jadi bukan dengan syarat-syarat yang misalnya males atau mungkin bepergian tidak boleh diganti dengan fidyah. Berapa besarnya fidyah ini? Besarnya fidyah ini adalah sesuai dengan kebiasaan, ya, seseorang tersebut makanan pokok setiap harinya. Jadi misalnya seseorang, ya, karena memang orang satu dengan yang lainnya mungkin pengeluarannya berbeda, ya. Misalnya satu orang, ya, dia biasa makan dalam satu hari itu menghabiskan 50.000. Ya, maka dia boleh membayar fidyah itu, ya, pada satu hari dengan atau sebesar 50.000 tersebut. Tapi ya beda lagi, ya, mungkin dari orang lainnya karena memang orangnya berkecukupan, ya, makanya satu hari, ya, dia bisa habis 100.000, ya, maka dia harus membayar fidyahnya satu hari sebesar 100.000 itu tadi. Jadi di sini tentu saja disesuaikan dengan adat atau kebiasaan dari pola makan orang yang tidak berpuasa tadi atau orang yang sudah lanjut usia tadi. Yang berikutnya, ya, karena sakit. Ya, jadi orang sakit juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tapi di sini nanti juga perlu dilihat sakitnya apakah mungkin karena sakit sudah tua atau mungkin sakitnya karena dia sudah punya penyakit yang memang itu tidak bisa membuatnya untuk berpuasa atau hanya sakit-sakit yang istilahnya insidental. Jadi kalau misalnya orang yang sakitnya pada saat itu kemudian di hari lainnya ternyata dia bisa sehat kembali atau sudah kuat kembali, maka dia diwajibkan untuk mengganti puasanya. Tapi kalau misalnya seseorang sakit karena renta itu tadi atau mungkin punya penyakit yang menahun yang mungkin tidak bisa diharapkan untuk kesembuhannya, maka seperti tadi dia boleh mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Yang berikutnya adalah untuk ibu wanita yang menyusui dan ibu hamil. Seorang wanita yang menyusui dan ibu yang sedang hamil di sini memang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan, ya, tapi bukan karena kehamilannya atau bukan karena anaknya, tetapi alasannya adalah karena dia sendiri. Di sini maksudnya, ya, tidak boleh kita, ya, misalnya saya tidak kuat berpuasa karena takut anak saya ini, saya tidak kuat berpuasa karena takut anak saya nanti ini, ya, karena memang tidak ada riwayatnya orang yang berpuasa kemudian membahayakan orang lain, ya, tidak ada. Ya, tetapi ya niatnya tidak berpuasa adalah untuk menjaga dirinya, ya, supaya dia nanti tidak sakit, bisa memberikan asupan yang baik untuk anaknya. Jadi alasannya seperti itu, bukan untuk alasan atau untuk menjadikan anak atau bayinya menjadikan alasan. Itu tadi, ya, hal-hal yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian berikutnya di sini adalah yang membatalkan puasa. Nah, yang pertama tentu saja dengan orang yang makan minum dengan sengaja. Kalau tidak sengaja memang tidak membatalkan, ya, tapi kalau misalnya tidak sengaja hampir satu piring, ya, kayaknya ya dipertanyakan itu ketidaksengajaannya, apa benar-benar tidak sengaja. Nah, yang kedua adalah apabila seorang haid dan nifas, ya, ini yang dialami oleh para wanita tadi yang sudah kita bahas di depan. Yang berikutnya adalah dengan muntah dengan disengaja. Jadi ada orang-orang mungkin atau
anak-anak yang sengaja karena dia merasa tidak kuat kemudian memasukkan jarinya ke dalam tenggorokan supaya dia nanti bisa muntah dengan sengaja kemudian bisa membatalkan puasanya. Nah, ini juga termasuk membatalkan. Yang berikutnya adalah dengan imunisasi atau suntikan nutrisi. Ya, jadi suntikan di sini memang perlu dibedakan ya, tujuan dari suntikan itu apa ya. Kemudian efeknya bagaimana di dalam tubuh seseorang. Karena ada memang ya kebanyakan suntikan itu adalah untuk menambah nutrisi, untuk menambah daya tahan, untuk menambah asupan gizi ya, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, tapi kalau misalnya suntikan itu adalah untuk vaksin kesehatan seperti misalnya kemarin ada vaksin COVID-19 ya, maka itu diperbolehkan. Karena tujuannya bukan untuk memberikan nutrisi ke dalam tubuh kita, tetapi memang vaksin itu untuk kekebalan diri atau tubuh kita, itu diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya yang batal puasa adalah berjima. Nah, berjima ini khusus untuk pembahasan untuk suami istri, ya. Jadi tidak usah kita bahas lebih lanjut. Ya, nanti kalian mungkin akan tahu sendiri, ya. Atau mungkin bahasanya di sini adalah melakukan hubungan suami istri. Nah, jadi itu tidak diperbolehkan atau termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Yang berikutnya yang terakhir pembahasan kita adalah ya, tentang manfaat puasa bagi tubuh kita. Dari kemuliaan bulan Ramadan ini ada banyak sekali ternyata manfaat yang kita dapatkan, ada banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya, dari pelaksanaan bulan Ramadan ini. Di antaranya ya manfaat pun bisa dibagi-bagi, ada manfaat untuk tubuh kita atau untuk jasmani kita dan manfaat untuk rohani kita atau untuk jiwa kita. Di antaranya ya manfaat untuk tubuh kita dulu sekarang. Yang pertama, ya, pada saat tubuh kita berpuasa ya maka ya, detoksifikasi terjadi pada tubuh kita, pembuangan racun-racun. Yang biasanya kalau waktu tidak puasa kita memasukkan segala makanan ke dalam mulut kita, ke dalam perut kita ya tanpa disaring atau tanpa pilih-pilih ya, apapun masuk ya. Tapi di bulan puasa ini karena pada siang hari kita diharuskan untuk mengistirahatkan tubuh kita ya, maka disinilah terjadi detoksifikasi atau pembuangan racun-racun dalam tubuh kita. Yang kedua ya, di sini puasa juga bisa membantu regenerasi dari kulit kita. Jadi yang biasanya ya, beli skincare mahal-mahal ya, mulai sekarang tidak usah terlalu mahal skincare-nya, tapi regenerasi kulit kita ini bisa dibantu dengan cara kita berpuasa. Nah, nanti coba dilihat ya, sebelum dan setelahnya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Jadi puasa ini bukannya menghancurkan sistem kekebalan tubuh kita, ya, tubuh kita menjadi ringkih, tidak. Ya. Berbagai penelitian sudah menunjukkan bahwa puasa ini ya, malah memperkuat sistem imun kita atau ketahanan tubuh kita. Nah, maka jangan takut kalau misalnya nanti puasa saya sakit, nanti puasa dan sebagainya, tidak. Ya. Nah, ini sudah diteliti oleh para ahlinya. Yang berikutnya ya puasa juga bisa mengontrol gula darah dalam tubuh. Nah, karena apa? Yang kita makan ya asupan kita tentu saja ini lebih terjaga ya, lebih kita pikirkan pada saat sahur dan berbuka ya, bukan sembarangan seperti saat kita tidak berpuasa. Yang berikutnya adalah bisa mengurangi peradangan. Saat kita mungkin terkena luka ya dalam tubuh kita, maka dengan berpuasa ini ya, peradangan bisa berkurang dan mengurangi risiko infeksi. Nah, itu ya, dari penelitian para ahli. Yang berikutnya atau yang terakhir juga bisa meningkatkan kesehatan jantung kita. Dari sini ya antara lain itu manfaat-manfaat untuk tubuh kita ya, berikutnya adalah manfaat bagi jiwa kita ya, ini yang lebih penting sebenarnya ya. Manfaat bagi jiwa kita diantaranya dengan berpuasa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita tidak ada motivasi ketakwaan dalam diri kita, tentu saja seseorang tidak akan mau berpuasa. Yang kedua, puasa bisa menghapus dosa. Seperti yang tadi kita bahas ya. Nah, kalau kita menjalankan puasa itu dengan ikhlas, dengan baik ya,
dengan mentaati segala tata cara dan syariatnya, insya Allah ya dari puasa ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang berikutnya adalah puasa juga bisa mengendalikan syahwat. Untuk para remaja-remaja mungkin yang selalu terbayang-bayang dengan kenalannya atau dengan pacarannya, ini bisa dicoba dengan berpuasa ya, supaya bisa mengendalikan syahwatnya. Yang berikutnya adalah dengan kita bisa memperbanyak sedekah, karena Allah memang sudah memberikan iming-iming ya bahwa pada sedekah bulan puasa ini keutamaannya luar biasa, maka ini bisa tambah memotivasi diri kita untuk bersedekah. Yang berikutnya untuk menyempurnakan ketaatan kita tentu saja. Kemudian untuk meningkatkan rasa syukur kita, ya, kita bisa merasakan orang-orang yang mungkin ya, tidak setiap saat ya, bisa merasakan makan, tidak bisa setiap saat untuk merasakan minum ya, seperti apa rasanya. Nah, maka dari sini bisa memperbesar atau memperbanyak syukur kita kepada Allah karena kita diberikan rezeki ya, oleh Allah bisa merasakan makanan kapan saja. Nah, jadi dengan berpuasa Ramadan ini kita merasakan ya, saudara-saudara kita yang mungkin tidak seberuntung diri kita. Nah, yang berikutnya adalah dengan menghindarkan diri kita dari maksiat. Nah, karena begitu banyaknya pengingat-pengingat, begitu banyaknya nasihat-nasihat di bulan puasa ini ya, diharapkan maka seorang saat dia akan melakukan maksiat dia akan tahu, dia akan ingat ya. Saat malam hari dia mau apel ya, kemudian ada suara tadarus di musola, akhirnya tidak jadi ya apelnya mengikuti tadarus. Saat sore hari ya mungkin dia ingin melakukan hal-hal yang tidak baik ya, mungkin diingatkan dengan adzan ya, dengan suara-suara sholat orang yang sholat tarawih, kemudian dia mengurungkan untuk melakukan hal-hal yang maksiat ya, tujuan maksudnya seperti itu. Itu tadi ya dari beberapa hal tentang puasa Ramadan anak-anak dan amalan bulan Ramadan ya. Yang paling penting di sini ya kita bisa mengambil manfaat, kita bisa mengambil hikmah ya untuk melaksanakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, tentu saja kalau kita sudah melaksanakan puasa Ramadan ini dengan baik, mentaati syariat-syariat yang sudah digariskan oleh Allah ya, kita bisa melaksanakan kehidupan kita selanjutnya dengan lebih baik lagi. Nah, karena apa? Karena pengembelengan di bulan Ramadan ini memang bukan hanya digunakan pada bulan Ramadan, tetapi diharapkan ya setelah bulan Ramadan berlalu maka diri kita akan tetap bisa melaksanakan amalan-amalan yang terbaik yang seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah, jadi letak keistimewaan bulan Ramadan ya, kita seperti mempunyai diklat ya, kita mempunyai pelatihan, kita mempunyai pengembelengan diri yang tujuannya ya, setelahnya kita bisa mengamalkannya dengan lebih baik lagi. Jadi jangan sampai setelah bulan Ramadan berlalu kemudian kita juga melupakan amalan-amalan ya, yang biasa kita lakukan atau rutin kita lakukan di bulan Ramadan ini. Dari Buria mungkin cukup itu dulu ya. Kita sambil berdoa semoga Allah melancarkan segala apa yang kita hajatkan ya, yang kita inginkan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita keselamatan sehingga kita bisa ya, kembali melaksanakan aktivitas kita dengan baik dan lancar. Nah, dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan ya, dan terima kasih untuk perhatian anak-anakku semuanya. Semoga ya, semuanya bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik dan wabillahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.